Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara, dan di video kali ini, seperti biasa teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke grup Facebook kita, yaitu Trade with Unfilled Order bersama Duyan Anggara. So, buat teman-teman yang nonton video ini dan belum bergabung di grup Facebooknya, setelah nonton teman-teman silahkan klik link di bawah video ini. Nanti link untuk bergabung ke grup Facebook akan saya letakkan di deskripsi video ya. Langsung aja klik link di bawah video ini dan bergabung di grup Facebook bersama saya dan ribuan teman-teman trader yang lain. Nah, teman-teman, kali ini pertanyaannya datang dari Mbak Caroline Imelda Marsa Loing ya. Pertanyaannya adalah, Mas Duyan Anggara mau tanya, rule suatu area itu di cancel apa ya? Terima kasih. Nah, teman-teman, sebenarnya saya sudah sempat jawab ya di komentar ya, di bawahnya saya sempat jawab. Rule yang sama untuk masuk adalah rule yang sama untuk cancel. Jadi sebenarnya kita punya rule entry apa? Apapun rule entry kita, maka ketika hal yang ada di rule entry kita sudah tidak ada, maka areanya perlu di cancel. Sebagai contoh, kalau saya entry karena downtrend, kalau downtrendnya udah berakhir, maka saya cancel kan gitu. Kalau saya entry karena ada EMA 9, berarti kalau EMA 9-nya keluar dari area, maka areanya juga akan saya cancel. Nah, supaya jelas, supaya gampang, teman-teman, saya akan kasih contoh buat teman-teman semua ya. Kita langsung aja ke trading view, teman-teman. Nah, di sini saya punya pair, misalnya berada di pair ini ya, NZD CAD. Nah, bagaimana mas rule cancelnya kalau saya punya plan di NZD CAD? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung mas rule entry-nya apa. Nah, saya akan kasih contoh beberapa rule entry. Misalnya, kalau teman-teman misalnya rule entry-nya pakai cara pertama kita, misalnya teman-teman pakai cara menggunakan market structure misalnya ya, pakai PLN. Nah, kalau teman-teman bingung PLN itu apa, market structure itu apa, teman-teman silahkan nonton video saya tentang bagaimana menghitung tren atau bagaimana menentukan tren menggunakan market structure. Nanti videonya akan taruh di sudut kanan atas. Kanan atas berarti di sini atau di sini. Ya, pokoknya di sudut kanan atas di layar teman-teman semua ya. Nah, kita langsung aja. Misalnya di NZD CAD, teman-teman, saya pengen menggunakan market structure misalnya. Oke, maka let's say misalnya saya akan bikin areanya ada di sini ya. Misalnya saya punya trennya downtrend. Misalnya saya bikin kotak ke bawah gitu ya. Saya kasih merah. Terus saya bikin kotak hijau misalnya. Hijau dan saya bikin kotak satu lagi merah. Ini contoh aja, teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau pakai apa? Pakai indikator misalnya. Saya masukkan indikator. Saya pakai zigzag misalnya, zigzag high low ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya punya PLN-nya ya. Dan kalau saya taruh line di sini, sekarang saya punya PLN kan gitu ya. Ini contoh aja ya. Apakah harus selalu gitu rule entry-nya? Ya, enggak juga, tergantung apa rule entry teman-teman. Nah, misalnya gini ya. Oke, Mas, saya punya rule begini ya. Saya punya downtrend ya. Kenapa saya punya PLN atau punya zigzagnya? Dan di H1, saya lihat ada dua area UFO. Saya akan naikin. Saya mau entry sell di sini. Misalnya ini adalah area pertama saya. Saya punya drop base drop di sini. Oke, dan saya punya area satu lagi di atasnya ya. Ada drop base drop di sini ya. Saya punya dua area ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke. Maka karena ini downtrend, plan saya adalah saya pengen sell ketika harga koreksi ke area ini ya. Jadi prediksi kita atau ekspektasi kita harga naik dari sini ya ke area kita dan melanjutkan downtrendnya, jadi membentuk PLN lagi. Nah, kalau plannya gini valid nggak teman-teman? Tentu aja ini adalah strategi yang valid. Pertanyaannya, kalau strateginya begini mas, kapan area itu di cancel ya? Kapan area itu di cancel? Nah, kalau teman-teman tradingnya berdasarkan market struktur ya, berdasarkan PLN seperti ini, maka area ini di cancel jika dia sudah tidak berada di breakout segment. Nah, kalau saya pakai yang H1 aja, kita ambil area ini, kenapa? Karena area ini berada di breakout segment ya. Kita berada di breakout segment. Jadi area ini adalah area yang nge-break low-nya. Ya, low-nya adalah ini ya, previous low-nya. Low sebelumnya adalah ini. Saya kasih garis putus-putus. Nah, low sebelumnya adalah ini. Ketika dia break low, maka ini jadi area ini jadi pivot in control dari downtrend.
Kalau teman-teman pakai H4 bisa di sini, bisa juga di sini ya. Intinya kita berada di breakout segment. Nah, kapan plan ini di cancel teman-teman? Kalau teman-teman pakai rule seperti ini, ya di cancel jika area ini udah nggak di breakout segment misalnya. Misalnya harga naik nih ke area kita, tapi nggak sampai sentuh areanya, terus continue down. Nah, ketika dia continue down, maka plan ini sudah tidak sesuai dengan rencana di awal. Jadi plan di sini udah nggak sesuai dengan rencana di awal, karena kalau jadi begini maka saya akan punya hijau baru di sini kan. Saya akan punya hijau baru di sini dan saya akan punya merah baru di sini kan gitu. Kalau kondisinya jadi berubah seperti ini, maka plan ini, area kuning ini sudah tidak lagi berada dalam trend trader. Karena kalau harga sudah break pivot in control ini, kalau ada harga udah nembus lingkaran merah ini, maka downtrendnya sudah terminated, sudah tidak ada downtrend. Kalau sudah tidak ada downtrend, berarti plan saya sebelumnya nge-sell di dalam downtrend sudah tidak valid, sudah nggak qualified kan gitu. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan metode ini, menggunakan metode market struktur. Jadi, ketika market strukturnya berubah, maka plan-nya di-cancel, kan gitu. Jadi, rule yang sama untuk entry adalah rule yang sama untuk kita cancel trading plan kita. Atau kapan lagi mas ini di-cancel ya? Kalau kayak gini, ya, kalau kayak gini di-cancel. Nah, selama harga belum menembus area ini, ya belum di-cancel. Misalnya, kapan plan ini di-cancel? Kalau harga ditembus ya, pivot in control yang ini, saya geser aja ini ya. Atau ketika area ini ditembus. Nah, tapi tentu saja kalau area ini ditembus kan kita udah SL anyway, jadi berarti bukan cancel, berarti SL. Tapi kalau dia naik sebelum area kita dan continue down, maka pivot in controlnya berubah, maka ini sudah bukan lagi trend trading, sehingga kita perlu cancel. Kenapa? Kalau dia udah bikin new low dan harga naik gitu ya, harga naik ke area kita seperti ini teman-teman, maka yang terjadi ketika detik harga nembus titik ini ya, garis ini, saya kasih warna yang berbeda, garis putus-putus warna hijau ini, detik harga nembus garis putus-putus warna hijau ini, maka downtrendnya terminated karena udah nggak PLN lagi. Begitu downtrendnya terminated, maka trade ini bukan lagi trend trade. Apakah area UFO-nya valid? Jawabannya tetap valid. Apakah area UFO-nya valid? Jawabannya tetap valid. Tapi kalau alasan teman-teman entry karena PLN dan sudah tidak lagi PLN, sebaiknya di-cancel. Kecuali teman-teman begitu turun punya rule yang berbeda. Oke mas, ini secara trend trade ini udah nggak valid mas. Ini udah nggak bisa diambil ya. Secara trend trade udah nggak bisa diambil. Oke, valid. Tapi tiba-tiba misalnya, setelah kejadian ini, harga memang mas naik tapi nggak sentuh area kita. Jadi harganya jadi begini, dia naik ke atas, nggak sampai area kita, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, gini. Dan dia membentuk white space. Wah, ini jadi white space mas, gitu. Berarti saya akan sell dia area ekstrim di ruang white space. Boleh nggak kayak gini rule-nya? Sell begini. Jawabannya sah-sah aja, tapi ini akan sangat berbeda dengan trend trade yang kita setup berdasarkan PLN ini. Jadi teman-teman perlu tahu rule entry-nya apa. Nah, kalau alasan entry-nya sudah tidak ada berarti cancel. Kecuali teman-teman punya alasan entry yang berbeda. Tetapi ini akan jadi strategi yang berbeda lagi kan gitu. Jadi supaya jangan dicampur aduk. Supaya teman-teman tahu win rate dari strategi ini berapa. Ya, kalaupun teman-teman mau punya beberapa strategi di akun yang sama, jawabannya sah-sah aja. Tapi kita perlu tahu kita entry alasannya apa kan gitu. Nah, kalau misalnya ini udah bukan trend trade nih mas, tapi kenapa masih diambil? Iya, karena di bawahnya ada white space. Oke, karena ini adalah white space, maka area di atasnya adalah area extreme high. Nah, di area ini terjadi competition to sell, memaksa harga kembali ke tengah seperti video sebelumnya, maka jadi sah juga kan gitu. Oke, itu adalah skenario pertama ya. Kapan di cancelnya? Kalau dia market strukturnya sudah tidak sesuai dengan transaksi di awal ya. Kalau kayak gini, maka ini di cancel. Itu skenario pertama. Skenario kedua, teman-teman, teman-teman entry-nya itu tidak menggunakan market struktur. Misalnya, teman-teman menggunakan indikator misalnya. Misalnya teman-teman pakai 4 EMA atau pakai para EMA. Boleh nggak? Boleh. Berarti teman-teman pakai ini ya, pakai satu time frame, pakai H1 aja. Maka saya pakai 4 EMA ya gitu ya, teman-teman. Saya pakai EMA 200, EMA 100, EMA 50, EMA 20. Misalnya saya punya rule, oke? Rule saya, jika harga di bawah EMA 200 dan para EMA yang lain di bawah EMA 200, maka saya fokus sell only. Berarti kondisi sekarang areanya tetap sama ya. Saya tetap bisa sell di area ini gitu ya.
di area ini. Oke. Saya taruh lagi atasnya, ada satu area lagi. Ada 2 area ya. Sama kan? Ya, kita tetap akan end up di area yang sama sih sebenarnya. Jadi kalau teman-teman nanya, "Mas, bedanya kok biasanya pakai EMA 200 kok enggak ya?" Itu cuman beda cara menentukannya, tapi pada akhirnya kita pakai market struktur tadi sama pakai 4 EMA, sama pakai para EMA gitu ya. Hasilnya sama aja kan gitu ya. Kita tetap sell di area yang sama. Nah, kalau kayak gini teman-teman, maka kapan plan ini di cancel? Jika EMA 200-nya udah keluar terlalu jauh. Karena ingat, alasan saya hanya mau sell di bawah EMA 200. Jadi misalnya EMA 200-nya sudah lewat terlalu jauh, maka akan saya cancel. Sebelumnya misalnya, kita lihat sebelumnya. Kalau saya mundurin dikit teman-teman, saya mundurin ke sini gitu ya. Sebelumnya kita punya plan juga di sini nih. Kita bisa lihat, oke, harga di bawah EMA 200 dan para EMA di bawah EMA 200. Maka saya akan punya sell di sini. Saya punya drop base drop di sini kan gitu ya. Ini area sebelumnya teman-teman, kita punya drop base drop di sini. Nah, kita majuin harganya. Nah, dalam kasus ini teman-teman, kebetulan ketika harga masuk EMA 200-nya masih di dalam area, berarti masih valid ya. Dan by the way ini transaksinya bekerja dengan sangat baik ya. Ini TP 1/3 ya kalau teman-teman entry dengan rule yang sama ya, para EMA drop base drop gitu ya. Nah, seandainya nih, ini contoh aja seandainya. Seandainya areanya nggak kepanggil, misalnya areanya segini nih, contoh aja teman-teman. Kita berasumsi harga masuk tapi nggak kena EMA-nya gitu ya. Maka begitu EMA 200-nya udah lewat terlalu jauh, maka kita akan cancel gitu. Terus saya ambil contoh lain ya, yang para EMA ada nggak ya yang areanya dilewatin. Atau misalnya kayak gini, nah, alright, let me see. Misalnya ini deh. Nah, saya ambil contoh aja ya. Kayak gini. Kalau teman-teman pakai para EMA, kapan cancelnya mas kan gitu. Misalnya ini kita punya area di sini gitu ya. Kita punya rally base rally di sini. Saya akan mundurin chartnya supaya teman-teman bisa relate. Nah, misalnya begini ya. Di kondisi sekarang di NZD/CAD teman-teman bisa lihat harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lain di atas EMA 200 ya. Harga di atas EMA 200, EMA yang lain di atas EMA 200. Maka saya fokusnya adalah buy only. Nah, ingat saya hanya mau buy di atas EMA 200 kan gitu. Nah, ketika harga berjalan teman-teman, harga masuk ke area kita dan tidak kena area dan dia lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau pakai rule market struktur tadi, pakai rule PLN juga harusnya udah cancel kan? Karena dia udah bikin pivot and control baru kan? Pivot in control baru kan? Pivot in control namanya ya saya nyebutnya, baru. Jadi harusnya breakout segmentnya udah di sini. Nah, ini udah nggak. Tapi anggaplah teman-teman nggak pakai rule breakout segment, teman-teman pakai rule para EMA. Walaupun sebenarnya kurang lebih akan berakhir di area yang sama juga. Nah, begitu EMA 200-nya udah keluar cukup jauh dari area, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, maka area ini sudah perlu di-cancel. Kenapa? Karena kalau sampai kita buy di sini gitu ya, maka kita tidak lagi buy di atas EMA 200, kita buy di bawah EMA 200, which is tidak sesuai dengan rule. Karena rule kita adalah buy di atas EMA 200, sell di bawah EMA 200, searah dengan tren kan gitu. Nah, begitu harga udah terlalu jauh ya, dan EMA-nya udah keluar terlalu jauh, atau tadi pivot in control-nya udah lewat, ya maka plan-nya perlu di-cancel. Nah, rule cancel-nya harus selalu sama dengan rule entry-nya gitu ya. Kita lihat sebelumnya kita punya area lagi di sini. Kita punya para EMA dan kita punya rally base rally di sini. Teman-teman bisa lihat ini ada para EMA, ada rally base rally di situ, dan ini bekerja dengan baik kan, rally base rally sentuh TP3 ya. Tapi ya kita lihat plan ini sudah nggak valid gitu, karena kalau nanti di masa depan gitu ya harga kembali ke sini ya. Nah, ini contoh yang nyata ya. Ini kan kita punya area di situ. Ketika harga kembali ke masa depan ya, ketika harga kembali ke sini momentumnya sedang downtrend. Jadi plan di sini yang tadinya adalah waktu masih begini adalah plan buy follow trend. Ketika di masa depan, ketika nggak kepanggil dan kita tetap pertahankan areanya dan nggak di cancel, maka buy yang sama, buy yang ini ya, ini menjadi buy yang counter trend. Karena sekarang kita tahu, lihat teman-teman bisa lihat ini momentumnya adalah downtrend. Kalau nanti harga kembali ke sini, ini jadi downtrend. Apakah area ini valid? Jawabannya valid-valid aja. Secara area UFO tetap area UFO tetap valid. Tapi ini sudah tidak sesuai dengan trading plan kita. Kecuali rule teman-teman adalah counter trend. Beda lagi kan gitu. Nah, jadi rule yang sama untuk entry adalah rule yang sama untuk exit trading plan.
Nah, saya akan kasih contoh satu rule lagi buat teman-teman dengan mata uang yang sama persis ya, dengan semua sama persis. Misalnya teman-teman adalah pengguna iTrend dan iZone misalnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, kalau saya mau entry di H1, saya mau pakai iZone-nya di H1, berarti iTrend-nya harusnya di daily. Nah, ini banyak teman-teman mix match nih, banyak teman-teman yang apa ya? Yang bingung. Kenapa? Karena mereka nggak tahu time frame yang dipakai gitu ya. Jadi kadang-kadang, Mas, kok iTrend-nya bilang sell, EMA-nya bilang buy. Nah, kemungkinan itu sangat kecil, teman-teman. Kalau iTrend-nya bilang sell, kemungkinan EMA-nya juga bilang sell. Kalau sampai ada kontradiksi, kemungkinan besar salah penggunaan time frame ya. Ingat, kalau para EMA dipakai di H1, kalau mau pakai iTrend, entry-nya di H1, maka iTrend-nya di daily kan gitu. iTrend-nya di daily. Kalau teman-teman pakai daily dan H1 misalnya, di daily saya pakai iTrend yang masuk indikator iTrend gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di iTrend kita bisa lihat trennya confirm ya. Di sini kita lihatan confirm, warnanya merah berarti confirm downtrend. Expired no, belum expired. Kenapa? Biasanya downtrendnya berlangsung selama 6 hari, ini baru hari keempat ya. Downtrendnya berlangsung selama 6 hari, biasanya ini baru hari keempat. Jadi confirm downtrend dan belum expired. Artinya kita punya permission untuk nge-sell. Kita punya izin untuk nge-sell. Nah, berikutnya di sebelah kanan, sell-nya di mana, Mas? Ya, sell-nya saya mau pakai iZone misalnya. Boleh nggak? Boleh. Saya masuk indikator, saya masuk ke iZone ya. Nah, di iZone misalnya saya mau pakai reference line-nya. Karena sebelah kirinya daily, saya pakai daily, saya kasih warna biru tua misalnya. Di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Berarti kalau saya pakai rule ini, teman-teman, saya pakai rule ini, pakai iTrend dan iZone, maka saya bisa lihat, oke, di sebelah kiri di daily saya punya permission untuk sell, climate-nya confirm, expired-nya no, current-nya 4 dari 6, berarti masih oke. Nah, di sebelah kanan, teman-teman, saya punya area UFO yang digambar sama iZone yang di dalamnya terdapat reference line. Ya, reference line ini adalah harga dari EMA multi time frame, maka ini adalah area saya yang valid. Dan teman-teman bisa lihat, dari tadi kita pakai beberapa pendekatan yang berbeda, endingnya kita selalu berakhir di area yang sama ya. Nah, kalau teman-teman pakai rule-nya kayak gini, pakai iTrend dan iZone, kan kita entry karena satu, kita ingat-ingat, kita entry karena di sini tulisannya confirm. Dua, kita entry karena di sini belum expired ya, expired-nya no. Ketiga, kita entry karena kita punya UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9 daily atau ada reference line yang warna biru. Kita punya 3 alasan nih. Climate-nya confirm, belum expired, ada EMA, ada UFO, ada 4 alasannya. Nah, kapan setup ini di-cancel? Setup ini di-cancel jika salah satu dari beberapa komponen tadi nggak ada. Misalnya, climate-nya dari confirm berubah menjadi nggak confirm, berarti sudah nggak boleh diambil, berarti sudah cancel. Atau misalnya climate-nya masih confirm tapi expired-nya berubah menjadi yes. Tergantung rule teman-teman, kalau expired diambil nggak. Kalau teman-teman fokus sama area yang belum expired, maka begitu expired-nya dari no jadi yes, di-cancel juga. Berikutnya apalagi yang bikin di-cancel? Kalau garis biru ini EMA-nya keluar dari area terlalu jauh, maka ketika harga masuk ke area kita EMA-nya di luar, maka itu juga cancel. Jadi sesimpel itu, walaupun kita bisa end up di area yang sama. Dan teman-teman, ini berlaku, teman-teman pakai rule apapun, teman-teman akan tetap entry di area yang kurang lebih mirip-mirip. Kalau teman-teman pakai area unfill order, salah satu yang saya suka dari trading menggunakan UFO adalah dengan banyak pendekatan hasilnya plus minus masih di area yang sama ya. Kalau teman-teman pakai rule standar ya, teman-teman masuk ke auto climate di sini, dan di sini teman-teman pakai auto UFO gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, terus teman-teman pakai EMA 9 multiple time frame gitu ya. Sebentar, EMA MTF. Dan EMA-nya saya akan fokus ke EMA daily aja. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini, maka sama persis. Kita lihat climate-nya confirm, current-nya 4, biasanya 6. Dan kita entry sell di area UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9. Kita kembali entry di area yang sama. Roll cancel-nya kapan? Ya kalau EMA 9-nya keluar terlalu jauh atau kalau climate-nya berubah, maka kita akan cancel ya. So itu aja untuk video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam tentang unfill order, tentang supply and demand, tentang trend,
dan teman-teman suka dengan style trading saya, teman-teman silahkan cek link di deskripsi video ini. Teman-teman bisa ikut kelas saya namanya Survival to Mastery Forex in Action ya. Kalau teman-teman suka dengan konten ini, kemungkinan besar teman-teman akan suka dengan kelas Survival to Mastery. Itu aja dari saya teman-teman untuk video kali ini. Silahkan like dan share video ini ke teman-teman trader lain kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Saya Dwi Anggara pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.